boleh nggak majang foto keluarga? Haram. Yang haram itu patung 3 dimensi, dicetak, dipahat, dibentuk, diukir patung, disenter ada gambarnya, itu yang nggak boleh. Malaikat nggak masuk ke rumah kalau ada patung. Tapi malaikat yang nggak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Foto keluarga, bapaknya sopan, ibunya pakai jilbab. Yang foto keluarga yang belum hijrah dulu jangan dipajang. Bapaknya pakai celana pendek, ibunya pakai baju pendek, you can see. Jangan dipajang di ruang tamu. Nanti temannya lihat, emakmu cantik juga dulu ya. Nah, jadi yang sopan, pakaiannya pakai hijab, bagus, nggak salah. Ustaz, apakah ketika i'tidal kita boleh bersedekap atau tidak? Mohon maaf Pak. Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba dia bersedekap. Sami Allahu liman hamidah. Boleh nggak bersedekap? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya umum. Nabi setiap tegak bersedekap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku itu Sami Allahu liman hamidah. Itu tegak apa tidak tegak? Tegak. Maka dalam hadis dikatakan Nabi setiap tegak bersedekap. Itulah dalil yang dipakai oleh mereka yang setiap tegak bersedekap. Asal tegak bersedekap. Tapi dalam sholat, di luar sholat enggak. Ada juga yang di luar sholat pun bersedekap. Bersedekap. Jadi nggak usah dipermasalahkan antara bersedekap dengan nggak bersedekap. Jangan nanti pas sholat melihat kawan, Sami Allahu liman hamidah. Oh, sedekap. Enggak. Nggak usah bermasalah. Mau sedekap sah. Ustaz, saya punya teman rajin ibadah, wajib maupun sunnah. Tapi kalau bicara kata-katanya sering menyakiti hati. Tiang patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu kau jaga hati. Oleh sebab itu jangan kata-kata kasar. Ada orang yang mati hari kiamat, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, bininya banyak. Tapi nanti di akhirat ternyata apa yang terjadi? Amalnya habis gara-gara apa? Dia lebih mengerikan daripada peluru dalam game online. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan kata-kata yang kasar, menyinggung perasaan orang. Apakah cadar itu ajaran Islam? Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Satu lagi bercerita tentang tidak cadar. Ulama yang meyakini cadar wajib di antaranya Syekh Tuikri, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka ulama Saudi Arabia sebagian mengatakan cadar wajib. Sedangkan ulama Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar tidak wajib, hanya dianjurkan. Maka kalau ada anak-anak gadisku yang bercadar, bagus. Dengan bercadar kalian sudah menjaga mata dosen kalian. Karena kalau tidak, dosen itu nulis pun sampai ke bawah. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, ya. Pak miring Pak. Oh ya. Loh, Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Maka dengan kalian menjaga. Adapun orang yang ngejek-ngejek, kenapa ketika ada perempuan celana pendek kau nggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana sempit kau nggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana jin kau nggak ngejek? Tapi ketika ada orang pakai cadar kau ejek. Hai ninja, hai zombie. Berarti otakmu sudah disusupi setan. Yang marah setan. Jadi Ustadz menganjurkan cadar. Saya tidak ikut yang wajib, tapi bagi yang bercadar bagus. Yang nggak bercadar nggak apa-apa. Tapi bagi yang mewajibkan cadar, dia katakan cadar wajib. Yang nggak bercadar haram. Saya tidak.
Apakah jika seorang ibu menzalimi anak sendiri berdosa? Karena yang dia amat benci karena hidupnya susah, sementara anaknya hidupnya berkecukupan, disanjung dan disayang. Oh, ini ibu tidak adil. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Bahkan kalau anakmu itu autis, anakmu itu perlu perhatian khusus, anakmu yang sekolah di SLB, itu adalah kehendak Allah. Ketika janin berumur 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, datang malaikat meniupkan roh. Engkau tidak pernah minta dia jadi anakmu, dia pun tidak pernah minta engkau jadi ibunya. Itu Allah yang memilihkan. Kau yang membenci anakmu, kau yang tak adil pada anakmu karena dia cacat, karena dia miskin, maka engkau sudah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Rusak akidah.